No gold is not in her. She's a diamond. Ya, balik lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Balik lagi kita mereview GTX 1650 4GB GDDR5 dari Palit. Dia menggunakan sistem single fan pendingin seperti ini dengan form factor yang benar-benar kecil nih. Ya, tapi masih menggunakan dual slot ya. Dia kecil tanpa power pin. Juga bisa dilihat ini benar-benar mungil banget, memiliki dua output display yaitu HDMI dan juga DVI. Oke, untuk keterangan lebih lengkapnya ini dia memiliki 4GB GDDR5 di buswidth di 128 bit, rilis di April 2019. Bisa dilihat juga untuk TDP-nya ada di 75 watt dan ya ini benar-benar oke banget. Walaupun memang disarankan untuk ngambil yang DDR6 ya, itu akan lebih baik sih kayak gitu. Tapi gimana performanya dari 1650 DDR5 ini? Apakah akan lebih baik dari 1050 Ti? Langsung kita cek aja gimana performanya, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR5 dari Palit. Kali ini kita ada di Descender dan kita langsung cek untuk settingan grafiknya. Setting grafiknya kita ada di medium tanpa phasing, medium 1080p. Oke, kita langsung tes aja. Untuk teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, FPS-nya itu ada di kisaran 90, 80, 90, 100. Yang dimana ini udah playable banget, udah enak banget ya. Kita juga bisa lihat di pojok kiri atas untuk suhunya ada di 65 derajat dengan TDP maksimum di 75 ya, karena VGA ini tidak membutuhkan power pin. Seperti itu. Kita bisa lihat juga untuk penggunaan memori ada di 1918 MB, yaitu menyentuh 2 GB. Nah, ini kita bisa dapat di 80-an FPS, yang dimana ini udah enak ya, udah oke. Tapi gimana kalau kita coba crank grafiknya ke atas, ke high. Oke, kita tes di high, kita dapat di berapa FPS? Kita dapat di 60-an FPS, yang dimana masih oke juga, masih nyaman banget buat main game Descender seperti ini ya. Oke, suhu oke banget di 65 derajat, lumayan powerful, VGA mungil ini, single fan, suhu adem, dan juga emang bener-bener ya 1650 tuh masih oke banget buat dipilih jadi pengganti. Misalnya kalian kesusahan cari 1050 Ti mungkin ya lebih bagus ini, lebih fitur-fitur yang ada dan juga FPS yang dihasilkan juga lumayan lebih tinggi seperti itu. Itu bisa main di high 1080p nih. Oke, sekian pengetesan di Descender. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR5 dari Palit. Kali ini kita ada di God of War 2018. Kita bisa lihat kita dapat di 38an 39 FPS. Dan kita langsung lihat aja untuk setting grafiknya ini ada di original. Dan juga untuk display ada di 1080p native. Nah, kali ini kita coba bantuan FSR di quality ya. Di quality kita bisa dapat FPS di 45 ya. Yang dimana lebih nyaman dari tadi. Yang tadi itu kita di 3839, ini bisa menyentuh di 40-an. Yang dimana udah lancar. Udah playable, udah enak buat dimainin. Mungkin kalau teman-teman mau lebih dapat FPS yang lebih tinggi lagi, ini bisa dibikin jadi balance atau di performance. Cuman coba kita turunin ke balance ya. Di balance ini kita bisa dapat di masih di 40-an juga, tapi udah dekat di 50. Yang dimana ini udah cukup nyaman ya.
udah cukup nyaman. Masih bingung deh maksudnya kristal diapain ya. Ini ya. Nggak ngaruh. Nah, suhunya itu ada di 66 dan VRAM yang terpakai ada di 3,6 GB. Yang dimana udah cukup ya, lumayan. Dan bisa main di 40-an FPS kayak gini nih udah enak sih. Nothing happen. Oke. Jadi di God of War ini VGA-nya bekerja di 99% ya. Suhunya ada di 66, 67 yang dimana ini udah sangat bagus ya, adem. Nggak ada permasalahan suhu dan juga ya performanya udah oke lah. Gitu. Sip. Sekian pengetesan di God of War, kita lanjut lagi. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR5. Kali ini kita ada di Red Dead Redemption ya. Kita langsung cek untuk settingannya. Untuk settingannya di 1080p, di favor performance ini high, medium, low, ini campur-campur ya. Di pojok kiri atas juga bisa dilihat kita video memori yang dipakai ada 3,2 GB. So kita langsung aja ke pengetesannya aja. In game gimana kalau ini lancar ya, dapat di atas 40-an nih, kita dari di 50-an fps dengan grafik yang wow, beautiful ya, bagus ya. Suhu dari GTX 1650 ini pun juga ada di 59, ini menyentuh 60, yang dimana ini adem. VGA sekecil ini tanpa power pin kita bisa main Red Dead Redemption dengan lancar. Nah, kita langsung tes aja nih naik kuda. Let's go. Untuk suhunya sekarang ada di 63, yang dimana masih cukup adem, masih dingin ini. Udah nyaman banget bisa main Red Dead di 50-an fps kayak gini dengan VGA yang hemat daya ya, bisa lihat bagus banget. Ya, kembali lagi di pengetesan Spider-Man Miles Morales. Kita pakai GTX 1650 di sini. Kita pakai GTX 1650 4GB GDDR5 dari Palit ya. Ini Spider-Man Miles Morales. Kita langsung lihat aja untuk settingannya bareng-bareng ya. Di sini kita pakai 1080p, aspect ratio auto, phasing di off, Nvidia reflect on. Kita nggak pakai upscale apa-apa. Di sini kita di medium. Oke, kita bisa cek ya. Ini lancar banget. Udah nyaman banget buat dimainin. Di atas 42-an. Ketika kita keliling-keliling di kota kayak gini ya. Ini udah oke banget. Nah, tapi teman-teman kalau mau lebih nyaman ya mungkin bisa sedikit ngorbanin gambarnya menggunakan AMD FSR. Kita pakai FSR. Upscale methodnya mana nih? Nah, kita FSR di quality aja. Nah, di FSR quality kita bisa dapat di 40-an besar. 40-an besar, tadi nyentuh 60 juga. Kalau lagi ngayon-ngayon ada di 40-an, yang dimana ya ini udah cukup banget ya. 1650 ini lumayan powerful loh, bisa main di medium kayak gini. Tapi kayaknya lebih enakan nggak usah pakai
Gak usah pakai FSR deh. Ya kayak gini aja. Native aja kita main. Ini udah enak kok sih. Dapat di 40-an. Di medium. Udah oke banget. Suhu juga teman-teman bisa lihat, dia ada di pojok kiri atas. Suhu ada di 66, 65, di mana adem banget, dan memori yang terpakai ada di 3700 yang hampir full ya, 4 GB dari si GTX 1650 ini. Oke. Hebat sih, VGA tanpa power pin, main Spider-Man Miles Morales di 1080p. Bisa dapat FPS yang lumayan nyaman di settingan medium loh. Kayak gitu. So, ya sekian pengetesannya, kita langsung aja. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR5 dari Palit. Kali ini kita ada di Forza Horizon 5. Kita akan cek untuk graphic setting ada di high. Untuk videonya ada di 1080p, VSync kita off. Oke. Kita langsung lihat aja di pojok kiri atas, FPS yang didapat ada di 60-an ya, 1080p high. Kita main Forza 1080p high di 60-an sampai 70-an FPS. Yang dimana ini udah enak banget. Suhu dari graphic card si GTX 1650 ini pun ada di 67 derajat. Dan VRAM yang dipakai ada 3400 MB alias 3,4 GB, dimana masih cukup banget. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Udah nyaman banget, nyaman, aman. Waduh. Ini kondisi hujan juga lumayan berat untuk rendernya, dan kayak ada sedikit frame drop di 50-an FPS lagi, 56. Tapi ya so far kalau misalnya mau disetting di medium juga ini udah pasti tetap nyaman dan bagus. Ini di high aja udah kayak gini, stabil ya, aman. GPU usage ada di 99% dan juga TDP-nya itu nggak nyampe di 75-an, itu ada di 65 watt. Yang dimana ini hemat daya banget dan lumayan powerful untuk di kelasnya ya. Aman sih, lancar, nyaman. Ya jadi overall untuk Forza Horizon 5 1650 4GB GDDR5 ini udah enak banget sih. Dan kerennya lagi nih, versi mini ini dari Palit ya, hanya menggunakan single fan dan fan kecil. Bisa dilihat suhunya ada di 67, itu adem banget di bawah 70. Seperti itu. Oke deh, nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke konklusi dari GTX 1650 ini. Lanjut, let's go. Yes, cukup powerful, cukup murah, hemat daya, dan juga mungil ya. Jadi form factor mau dipasangin di mana aja juga bisa. Ini bener-bener masih bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk cari graphic card entry level. Cuman ya kalau bisa ambil yang DDR6, pasti performanya akan lebih baik walaupun gak terlalu banyak, tapi baiknya pilih yang DDR6. So buat teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. And thank you banget udah nonton sampai habis. Kita lanjut ketemu di video selanjutnya. Bye. I know gold